jamaah. Allahu Akbar. Kabarnya sholat subuh berjamaah di Aceh ini ramai luar biasa. Dan saya percaya. Saya dengar cerita, tapi saya percaya. Kenapa? Jangankan sholat subuh di masjid, di tanah lapang kena hujan aja tak bergerak. Kenapa? Karena kalau bergerak pun tak bisa keluar motor. Luar biasa. Jamaah ini luar biasa. Ustadznya biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka masyarakatnya sudah ramai, Ustaz Somad. Kami kalau gerakan subuh berjamaah, masyarakatnya ramai, bahkan tak muat. Cuma pemimpin-pemimpinnya tak ada. Kok bisa begitu? Entahlah Pak Ustaz, saya pun tak tahu. Mungkin mereka sholatnya di masjid lain, tak boleh kita suuzon. Karena dulu ada polisi tugas di Pekanbaru Riau. 2 tahun dia bertugas, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini. Setiap dia sholat di masjid itu, pasti polisi yang lain ramai. Kenapa? Karena bosnya di situ. Dia tidak pernah ceramah, tak pernah dia ceramah. Jamaah, sholat subuh lah, tidak pernah. Tapi dia cukup sholat subuh. Ternyata dia mau mengambil barokah. Nanti di padang mahsyar di akhirat, semua masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena kening dia pernah menempel di situ. Begitu, insya Allah Abdul Somad kalau meninggal, Masjid Baitur Rahman akan bersaksi, Masjid Al-Masud Medan Masjid Raya akan bersaksi, Masjid Palembang Masjid Agung akan bersaksi, segala masjid yang kita pernah sholat. Makanya kalau pergi dari Banda Aceh belok Semawe ke Medan, singgah ke masjid, sholat di situ, tahiyatul masjid. Yang cuma singgah ke masjid, kencing. Sholat subuh berjamaah. Nah, kajiannya baru diisi yang bergizi, berkualitas. Adapun kajian kita pada subuh ini adalah bahaya makan riba. Karena kalau isinya subuh ini kita akan membahas bagaimana menghadapi mungkar nakir. Maaf tak terbagi. Subuh ini kita akan bahas bahaya riba. Yang pertama, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yata'abbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau pernah menengok orang kerasukan setan, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan dia keluar, malah ketawa setan. Masa setan musir setan? Ketawa dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang kerasukan setan, itu sebenarnya yang masuk itu siapa? Setan. Apa setan beda setan sama jin? Makhluk itu tidak banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Nas, ini nas semua. Betul kan? Ada jin sini. Ini nas semua. Satu lagi namanya jin. Jin itu dibagi 2. Ada jin Islam, ada jin kafir. Dan bilang kafir, jadi tersinggung. Jin non muslim. Nah, jin kafir ini induknya namanya iblis. GM-nya lah. Induk jin kafir itu namanya iblis. Anak-anak buahnya ini namanya syaitan. Nanti kalau kenalan, nama kau siapa? Ton. Syaitan. Nah, Setan ini itulah anak buah daripada iblis tadi. Jadi salah satu setan ini ada namanya jin qorin. Qorin bersama. Waktu saya lahir dulu, ada jin yang bersama sama saya. Saya makan dia ikut, saya tidur dia ikut, saya pergi dia ikut, saya ke kamar mandi dia ikut. Pas saya mau ke kamar mandi dia mau ikut. Suka dia ngintip. Jadi salah satu ciri jin kafir itu suka ngintip. Maka bagaimana cara supaya matanya tertutup? Sebelum masuk saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu kita baca itu, tertutup mata dia, terhijab, tak nampaknya lagi. Sebelum makan saya baca doa, Bismika Allahumma ahya. Saya sudah ceramah 75 menit. Biasanya daya tangkap orang cuma 60. Tapi kalau udah 75 itu terserah Ustaz mau doa.
Ternyata jamaah masih konsen lagi. Masih konsen bahwa kalau mau makan, Allah mabarik lana. Jin tadi udah mau ikut makan. Begitu kita baca doa, dia tak bisa ikut. Pas mau tidur, dia mau ikut. Ketika kita baca Bismika Allahumma ahya, akhirnya jin korin yang ikut sama kita itu tak tahan. Mau ikut juga dia berhubungan kelamin, orang baca doa tak jadi. Makanya banyak orang anaknya macam setan. Kenapa? Setan ikut kontribusi. Oleh sebab itu maka setan. Jadi ada jin korin ikut kemana kita? Itu jin korin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjaan. Di bawah pokok kayu, di warung kopi, itu namanya jin nonjok. Kalau masuk jin ini ke orang dan orang itu kerasukan setan, nanti di akhirat bangun kita. Itulah ayat yang dibaca qari tadi dengan suara masya Allah tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka jin kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti Bapak Ibu kalau bangkit dari kubur menengok ada orang macam kerasukan setan, dia makan ibadah. Pasti nabungnya tidak di Bang Aceh kan? Cara selamatnya beralihlah ke Bang Aceh. Alhamdulillah setelah Ustaz Somad ceramah kemarin bertambah Pak Ustaz customer kita. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada perubahan sama sekali, mubazir tabligh akbar malam ini, dan orang mubazir saudara setan. Orang mubazir sudah setan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwanas syayatin, mereka saudara setan. Dan setan kalau udah nengok saudaranya, dia manggil, hai bro. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak kuliah diganggu jin. Kenapa? Karena celana jin itu dipakai. Hai jin, kenapa kau ganggu? Karena dia makan riba, maka kami berkawan dengan dia. Hai jin, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakai. Kita pun kadang tengok orang pakai celana jin, kita pun macam kerasukan jin. Berapa banyak atu-atu masuk padat gara-gara dia. Alhamdulillah, Aceh jangankan celana jin, pakai jilbab panjang, bahkan ada razia. Dulu perdanya jadi atau tidak, tapi pernah menjadi konflik problem. Perda perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah kan? Pernah ada perda. Luar biasa. Datanglah bule mandi di tepi sungai, mandi di tepi laut di Aceh. Oh, datang WH wilayah Hisbah. Mr. Bule and Pak Le kami ya. Bule naik ke atas. Dikasih WH mengasihkan sarung. Please you this cloth for you. Pakai. Tak boleh. Oh, akhirnya bule balik dari bekain. Menjaga. Walau anna alal qura amanu wa taqau. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah bukan minta banyak, tak banyak yang diminta Allah, dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, maka akan kubukakan la fatahna alaihim barakatin, aku bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah sampai hari ini nikmat itu masih ada di Namru Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gas, minyak, batu bara, sawit, karet, bertambah lagi sekarang kurma, bertambah lagi. Mudah-mudahan nikmat ini tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Dan saya pribadi bangga. Kenapa? Karena datang berkali-kali kemari, jamaah tak pernah surut, tak pernah berkurang. Dulu boleh jadi orang ramai karena peristiwa mengenang tsunami, seluruh negeri datang. Dulu boleh jadi ramai, 3 kali datang, 3 momen tak terlupakan. Momen pertama karena tsunami, ramai. Momen kedua, pesawat terlambat. Banyak yang menduga orang dah pada pulang nih Pak Ustaz, jam 2 malam ceramah, tetap ramai. Momen ketiga, cepat datang, hujan lebat, tetap juga bertahan. Maka saya khawatir pula yang keempat, entah apa kejadian.
Ngeri-ngeri sedap masuk kaji. Lebih banyak ngeri daripada sedap. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan jamaah, datang di airport, datang ke hotel. Tadi pula mau pulang Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz coba tengok itu, banyak kan di tepi jalan. Apa? Durian. Nanti kita pulang makan di sini. Oh tak bisa, diserbu jamaah nanti. Kalaupun mau paksa kita cari kumis palsu, pakai kacamata hitam. Tapi gimana pula mau makan Pak? Begitulah antusias jamaah. Padahal yang mau ditengok jamaah ini apa? Apa kata Ustaz Felix Xiao? Ini yang bisa menandingi orang selama ini zaman dulu ini cuma Roma Ustaz ya. Roma datang sudah terlalu kata. Tapi ini tidak, hanya pengajian. Tapi orang ramai melimpah ruah. Sebetulnya yang dicari orang itu apa? Yang dicarinya tak lain tak bukan adalah Abdul Somad, kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan ayat-ayat Allah. Kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan hadis Rasulullah. Kalau kau sudah keluar dari sini, kamu akan menarik dukungan. Betul? Ya? Bahkan ada WA yang masuk, Ustaz Somad, kalau sampai Ustaz melakukan ini, maka kami akan menarik dukungan. Anak saya, suami saya, jamaah wirid saya akan saya tarik dari pengajian Ustaz. Jangan Ustaz poligami. Luar biasa ancaman emak-emak garis keras. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi umat harus tetap bangkit. Maka ke depan kalau sudah bangkit ekonomi, orang tenang sholat beribadah, jamaah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kita sehingga kita bisa ke Baitullah melaksanakan haji. Amin. Pekanbaru, saya Aceh tidak tahu. Pekanbaru store 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Yang paling cepat ONH Plus. Ini diambil dari bahasa Arab. ONH Plus. Yang biasa cuman 50 juta. Yang ONH Plus $1.000. $1.000 13 juta. $10.000 kali 14.000 140 juta. Itu yang baru agak cepat sedikit. Berapa dia? 5 tahun. Itu pun 5 tahun 5 kali keduri. Batuk mati juga. Artinya apa? Yang punya duit 50 juta nunggu 20 tahun. Yang punya duit 140 juta menunggu 5 tahun. Artinya kalau kau punya duit banyak, engkau tetap bisa. Aduh, saya dengar ceramah Ustaz ini rasanya tak bisa masuk surga. Mau haji, mesti punya duit. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Mau punya rumah di surga, mesti bangun masjid. Sedangkan rumah saya pun kontrak, Pak Ustaz. Jadi gimana saya mau masuk surga? Tenang, saudara. Ceramah belum berat. Man ala salasa banatin. Siapa yang mendidik 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, didik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah bagi. Udah agak tenang? Yang tak punya duit, tenang. Didik 3 anakmu, didik dengan baik, sekolahkan agama, nikahkan dengan orang baik-baik, cari menantu yang baik, buat baik sampai mati. Falahul jannah. Tapi jangan yang meniat bangun masjid tak jadi gara-gara ini. Kalau tadi udah semangat, saya bangun masjid. Jadi anak 3, tak jadi lah Pak Ustaz. Berapa tadi anaknya Pak Ustaz? 3. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz. Malam ini tambah 1 lagi. Balik dari sini, minum kopi ginseng. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah.